di Madinah itu jalanannya itu banyak kotoran-kotoran, kotoran unta, kotoran kambing, kotoran domba. Bagaimana kalau misalnya hujan, becek? Berarti kan kotoran itu kemana-mana, iya kan? Nah, kalau misalnya kecipratan kotoran itu nempel di baju gamis para sahabat waktu itu, masa iya sahabat sholat dalam keadaan kena najis bajunya? Kan nggak mungkin. Makanya hujan disuruh sholat di rumah. Terus Masjid Nabawi itu atapnya daun, tiang-tiangnya dari pohon kurma, lantainya tanah. Masa iya sholat hujan-hujan begitu? Kan nggak sama keadaan masjid sekarang. Itu nggak bisa dijadikan dalil. Dulu Nabi pernah suruh ketika hari hujan azan sholat ke rumah, sholat di rumah. Jadi nggak bisa dijadikan dalil. Nah sekarang orang sudah berminggu-minggu, hujan nggak terjadi setiap hari pada saat itu. Bertujuh-tujuh minggu sudah orang sholat di rumahnya. Gimana? Sementara orang kalau sholatnya di rumah, kalau benar pahalanya 1 kali. Itu pun kalau benar dan kalau sempurna. Sementara kalau di masjid itu 27 derajat melebihi daripada yang di rumah. Istri kita sudah kita ajarkan syarat sah sholat, kita ajarkan syarat wajib sholat, kita ajarkan sunnahnya sholat, terus kita ajarkan bacaan-bacaan sholat, tajwidnya yang paling dalam bacaan Al-Fatihah yang paling fatal, sama tahiyat akhir, ya kan? Nah, kalau bacaan ini salah, gimana? Ada salah seorang sahabat pernah itu sholatnya berada di belakang Nabi. Itu Nabi sampai, saya mau lihat kamu sholat, sampai disuruh ulang. Saya lupa entah 3 kali, entah 5 kali, entah 8 kali, sampai dia bilang, saya mesti sholat di mana lagi ya Rasulullah? Masih salah. Orang yang sholat di belakang Nabi aja, itu ketika dia sholat sendiri, itu masih salah. Gimana dengan kita? Nah sekarang orang berminggu-minggu berjumat-jumat, sudah 6 kali atau 7 kali Jumat, orang sholat di rumahnya, ya, dan dia nggak tahu sholatnya benar apa enggak, dia nggak tahu rukuknya sempurna apa enggak, dia nggak tahu itidalnya tegak lurus apa enggak, tumak ninahnya sempurna apa enggak, rukuknya sempurna apa enggak. Siapa yang mau bertanggung jawab? Orang-orang yang sholat di rumahnya sedemikian lama. Dan sampai kapan? Apakah para ulama mau bertanggung jawab dunia akhirat? Wallahu alam di situ. Satu. Yang kedua, masalah karantina. Nabi katakan kurang lebih insya Allah, jika terjadi suatu wabah maka orang jangan keluar dari tempat adanya wabah dan jangan masuk ke tempat adanya wabah. Kurang lebih seperti itulah. Pada saat itu yang sakit yang dikarantina. Mungkin di dalam rumahnya mereka terus dikasih makanan dari batas pintu itu ditutup kain atau apa, dari bawah dikasih makan gitu. Saya pernah punya kakek Fihir Al-Hashimi, itu kena penyakit kusta, ditinggalkan oleh istrinya, ditinggalkan oleh anaknya. Itu nenek saya yang nyuruh bapak saya untuk merawat Jidi Fihir. Itu ngasih makanan setiap hari, itu bapak saya ngasih makan orang yang pernah punya taun loh, wabah menular kusta. Bapak saya ngasih, bapak saya nggak apa-apa, nggak ketular. Bapak saya alhamdulillah hidup sampai umur 50 tahun, Allah ambil Allah jemput. Nah begitu juga zaman Nabi, ketika sahabat yang kena taun di karantina, apakah mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tidak sholat di masjid-masjid mereka? Nah dari situlah. Nah ini sekarang masalahnya, kita mau di lockdown sampai kapan, mau di rumah aja sampai kapan, kita nggak tahu. Sekarang tanda-tanda sudah bermunculan, gunung api udah 4 meletus serentak, ya kan? Belum lagi nanti ada nubuah Nabi, walaupun hadis itu dhaif, dikatakan dukhan 15 Ramadan. Wallahu alam. Kalau kata Ustadz Abdul Somad, kita siap-siap aja. Kalau terjadi kita udah siap. Nah apa yang kita lakukan ini, saya takut ini akan mengundang murka Allah. Kalau terjadi murka Allah, orang yang bermaksiat pada Allah kena, orang yang nggak bermaksiat kepada Allah kena, orang-orang soleh pun kena juga. Nah ketika itu terjadi, jangan sampai 2 bulan yang lalu adalah sholat terakhir kita di rumah Allah. Itu aja sih. Nauzubillah min zalik.
Dan untuk saya pribadi, kalau saya punya mahala masjid tempat saya sholat, ya, ketika ada oknum yang berani menutupnya atau berani menghalang-halangi orang sholat di masjid, saya tidak akan keluar dari masjid. Saya jihad. Saya yang mati atau kamu yang mati. Karena nggak boleh menghalang-halangi orang dari jalan Allah, nggak boleh. Dan saya juga nggak menyalahkan orang yang sholat di rumah. Cuman saya pertanyakan, siapa yang mau tanggung jawab benar salahnya mereka sholat di rumah, sementara mereka nggak sholat bersama imam yang benar. Itu aja sih. Terus di Ka'bah gimana nih? Udah tutup? Ka'bah nggak tutup full kok, masih ada yang tawaf. Masih ada. Itu kan di dalam Al-Quran Allah katakan, yang insya Allah kurang lebih artinya dalam surat At-Taubah ayat 18 kalau nggak salah ya, yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir dan tidak takut kepada apapun atau kepada siapapun selain Allah. Nah ini udah jelas. Nah sekarang kita termasuk nggak orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah? Termasuk nggak kita orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, tuh rumah-rumah Allah? Gua enggak. dalam mudah-mudahan kita semua termasuk dalam Amin, keadaan apapun, dalam keadaan seperti ini, karena nggak bakal lihat keadaan gitu. Terus ada lagi pendapat bahwa masjid itu kan rumah Allah. Kita bertamu ke rumah seseorang, kayak ke rumah abang. Abang jamin nggak keselamatan saya di rumah abang? Kalau tiba-tiba ada orang mau berniat jahat sama saya, jamin nggak abang? Saya masuk ke sini, abang semprot. Tadi di depan cuci tangan. Abang jamin nggak keselamatan saya karena saya tamu abang? Ya dong. Apalagi Allah yang punya rumah. Allah pasti jamin keselamatan setiap hamba-hamba. Dan kalaupun kita sampai mati di masjid, ya Allah, itu tempat mati paling indah itu. Paling nikmat. Jihad. Jihad. Nah, ke masjid itu jihad. Salat itu jihad. Kita banyak mendengar, oh saya kerja, saya ini jihad. Tapi ketika kerja dia, contoh di lokasi syuting, ada yang mengatakan, saya ini kerja, saya ini jihad. Tapi ternyata di lokasi syuting dia nggak sholat. Apa maksudnya jihad? Ternyata di lokasi syuting duit honornya dipakai buat yang enggak, dipakai untuk yang macam-macam. Apa yang dibilang jihad di situ kan enggak. Nah jihad yang diterima oleh Allah, Allah tidak akan menerima amal apapun kecuali dilandasi hanya semata-mata karena Allah. Kalau dibilang jihad, kita melakukan suatu perbuatan harus benar-benar semata-mata karena Allah. Orang keluar rumah kemarin, fans saya cerita suaminya meninggal, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu. Pergi kerja naik motor meninggal. Nah sekarang kok kita sering mendengar ada orang habis bunuh 99 orang. Bahkan ketika ketemu ulama satu lagi dia tanya, saya pengen tobat, saya udah bunuh 99 orang, bisa nggak Allah mengampuni saya kalau saya tobat? Katanya, mau nggak Allah mengampuni saya? Kata ulama itu, nggak. Kamu sudah banyak bunuh orang, Allah nggak akan ampuni kamu. Dibunuh ulama ini sampai 100 orang dia bunuh. Dia jalan lagi, dia tetap nggak pernah putus asa dari rahmat Allah. Dia cari lagi ulama. Saya udah bunuh 100 orang. Kalau saya tobat, saya minta ampun sama Allah, mau nggak Allah ampuni saya? Kata ulama, tobatlah, Allah pasti akan ampuni kamu. Maka dia jalan dari habis ketemu ulama tadi, dia pergi dalam perjalanan itu ke masjid. Ketika di tengah jalan, ternyata ajal menjemput dia. Nah itu malaikat rahmat, malaikat rahmat sama malaikat penyiksa itu berantem di tengah jalan, tarik-tarikan. Yang satu mau narik ke neraka karena dia udah bunuh 100 orang, yang satu mau narik dia ke surga karena dia udah mau tobat. Nah lalu gimana ini? Ya udah, kata salah seorang malaikat yang pangkatnya lebih tinggi, kalian ukur aja jaraknya. Pada saat itu Allah memerintahkan bumi untuk menyempitkan jaraknya. Jadi jarak antara si orang yang mau taubat ini ke masjid itu jaraknya disempitin sama Allah. Jadi lebih dekat. Itulah
yang dinamakan rahmatnya Allah lebih besar daripada murkanya Allah. Orang sudah niat mau taubat aja dan dia jalan ke masjid. Dia nggak jalan ke rumah loh, mau taubat, nggak di rumah aja. Dia mau jalan ke masjid, saya mau taubat ya Allah. Saya udah bunuh banyak orang, 100 orang. Nah sekarang kok orang dihalang-halangi dari rumah Allah, piye? Bingung saya.